Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah. Pada malam hari ini seperti biasa, kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, kajian fikih, kajian kitab takrib yang dikarang oleh Imam Abi Suja. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita bisa meneruskan kajian kita kali ini. Dalam kajian kita kali ini kita akan membahas mengenai asbabul hadath, atau hal-hal yang membatalkan wudu. Bagi seorang muslim, hendaknya dia mengerti dan faham betul dengan segala sesuatu yang membatalkan hadas. Karena hal ini berhubungan dengan sholatnya, berhubungan dengan tawafnya, dan berhubungan dengan hal-hal yang lainnya, kewajiban-kewajiban yang lainnya yang harus dilakukan oleh seorang muslim kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun walladhi yanqudhul wudu'a sittatu asya'a. Fasal menerangkan bahwasanya sesuatu yang membatalkan wudu itu ada 6 perkara. Ma kharaja minas sabilaini. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini. Dan yang kedua yang membatalkan wudu adalah tidur yang tidak tetap dari tempat duduknya. Wa zawalul aqli bisukrin au maradhin. Yang ketiga adalah hilangnya akal sebab mabuk atau sebab sakit. Walam surrajuli al-mar'ata al-ajnabiyyata min ghairi ha'ilin. Yang keempat adalah menyentuhnya seorang laki-laki, seorang perempuan yang lain, yang ajnabiyah, yang tidak ada hubungan kemahraman di antara mereka, min ghairi ha'ilin, tanpa ada penghalang di antara keduanya. Wa massu farjil adami bi batinil kaffi. Yang kelima adalah menyentuh kemaluan anak Adam bi batinil kaffi, dengan dalamnya telapak tangan. Wa massu halqati duburihi. Yang terakhir adalah menyentuh dubur alal jadidi menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru. Hal-hal inilah adalah perkara-perkara yang membatalkan wudu. Perkara yang pertama yang membatalkan wudu adalah ma kharaja minas sabilaini. Keluarnya sesuatu dari 2 jalan. Yang dimaksud dengan jalan adalah jalan yang pertama adalah jalannya kencing. Jalan yang kedua adalah jalannya kotoran. Segala sesuatu yang keluar dari kemaluan atau keluar dari dubur
sesuatu tersebut, keluarnya sesuatu tersebut membatalkan wudu. Baik sesuatu yang keluar tadi, sesuatu yang keluar biasa, seperti kencing atau yang lainnya, atau sesuatu yang keluar yang jarang keluar. Misalnya kalau ada orang yang kencing darah atau kencing nanah misalnya, maka dengan kencing tersebut batallah wudunya. Yang penting segala sesuatu atau keluarnya segala sesuatu dari dua jalan ini membatalkan wudu. Baik keluarnya secara disengaja atau secara tidak disengaja, baik sesuatu yang keluar tersebut cair seperti kencing atau keras seperti batu, baik sesuatu tersebut najis seperti kencing atau sesuatu tersebut suci seperti batu. Yang penting segala sesuatu yang keluar dari dua jalan membatalkan wudu kecuali keluarnya air mani. Kalau yang keluar itu adalah air mani, maka wudunya tidak batal tetapi wajib untuk mandi. Dalil dari hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat 42. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Au jaa'a ahadum minkum minal ghaiti." Atau datang salah satu dari kamu dari ghaid, dari tempat untuk membuang air, baik air kecil atau air besar. Ini adalah jadi orang yang telah buang air, baik air kecil atau air besar, maka batallah wudunya. Batallah wudunya. Begitu juga dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima salat salah satu dari kamu jika dia berhadas sehingga dia wudu setelah hadasnya. Faqala rajulun min ahli Hadramaut, "Mal hadatsu ya Abu Hurairah?" Qala fusa'un aw durar. Ketika Abu Hurairah berkata dan meriwayatkan hadis ini, maka seorang dari Hadramaut bertanya, "Mal hadas ya Abu Hurairah?" Apa yang dimaksud dengan hadas di sini Abu Hurairah? Abu Hurairah mengatakan, qala al-fusa'u aw durar, yaitu kentut kecil atau kentut besar. Jadi termasuk hal yang membatalkan wudu adalah kentut dan dikiaskan dengan kencing, dengan berak dan dengan kentut segala sesuatu yang keluar dari dua jalan tersebut. Baik sesuatu tersebut suci atau najis. Semuanya membatalkan wudu kecuali keluarnya air mani. Karena keluarnya air mani mewajibkan mandi, tidak mewajibkan wudu. Kemudian perkara yang kedua yang membatalkan wudu adalah wan naumu ala ghairi hay'atil mutamakkini. Tidur dalam keadaan yang tidak tetap dari tempat duduknya. Jadi tidur adalah membatalkan wudu. Tapi tidur yang membatalkan wudu adalah jika orang tersebut tidur sedangkan pantatnya tidak melekat dengan tempat duduknya. Seperti jika dia tidur terlentang. Kalau orang tidur terlentang, maka dikhawatirkan di sana telah keluar kentut dari tuburnya sedangkan dia tidak mengetahui. Juga kalau ada orang yang tidur berdiri, maka dikhawatirkan
akan kentut sedangkan dia tidak mengetahuinya. Adapun kalau tidur dalam keadaan duduk, sedangkan pantatnya menempel dengan tempat duduknya, sehingga di sana tidak ada renggang sama sekali antara tempat duduk dengan pantatnya, semuanya menempel, maka di sini keluarnya kentut tidak bisa. Kemungkinan keluarnya kentut sangat kecil sekali karena tuburnya terbuntu. Nah, kalau orang tersebut sangat kurus sekali, kurus ceking. Sehingga kalau dia duduk, di sana ada renggang antara pantat dan tempat yang didudukinya, maka kalau dia tidur dalam keadaan duduk, wudunya batal. Atau orang yang tidur dalam keadaan duduk. Ketika dia bangun, dia mendapatkan dirinya sudah bergeser dari tempat aslinya. Maka tidur tadi membatalkan wudu. Karena dengan bergesernya pantat dia dari tempat aslinya ketika pertama kali dia tidur, maka di sana ada kemungkinan keluarnya kentut tanpa dia sadari. Tanpa dia sadari. Nah, ini semuanya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bunyinya man nama falyatawaddo. Barang siapa yang tidur maka hendaklah dia berwudu. Berarti wudu tidur adalah membatalkan wudu. Juga hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan yang lainnya dari Imam Ali radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-wika'us sahi al-ainani faman nama falyatawadda. Kunci dan pengikat dubur adalah dua mata. Maksudnya kalau mata itu melek, maka kemungkinan keluarnya kentut dari dubur itu sangat kecil sekali. Tapi kalau kedua matanya tidur, terpejam, maka keluarnya kentut sangat mungkin sekali tanpa dia sadari. Faman nama falyatawadda, maka barang siapa yang tidur maka hendaknya dia wudu kembali sebelum dia melakukan sholat. Nah, hadis ini adalah untuk orang yang tidur tanpa menetapi tempatnya atau tanpa menepati tempat dia duduknya. Nah, kalau orang tersebut tidur dalam keadaan duduk, terus duduknya itu tetap dengan tempat yang dia duduki. Di antara tempat yang dia duduki dengan pantatnya tidak ada renggang sama sekali. Sehingga keluarnya kentut itu sangat tidak mungkin. Maka wudunya tetap tidak batal. Itu semuanya adalah berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Imam Al-Bukhari dari sahabat Anas radhiyallahu anhu qala uqimatis shalah wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yunaji rajulan falam yazal yunajihi hatta nama ashabuhu summa jaa fa shalla bihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika bercengkrama atau punya urusan dengan seorang laki-laki dari sahabatnya. Pada waktu itu adalah sudah masuk waktu sholat. Dan para sahabat yang lainnya menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk sholat berjamaah bersama. Nah, karena lama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urusan beliau dengan laki-laki tersebut lama, sehingga para sahabat yang menunggu beliau sholat isya ketiduran semuanya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai urusannya, beliau datang ke masjid untuk menjadi imam.
para sahabat langsung mengerjakan sholat tanpa wudu terlebih dahulu. Juga dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga bahwasanya dari sahabat Anas yang bunyinya kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanamuna summa yusalluna wa la yatawaddauna. Para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menunggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, semuanya kebanyakan saking ngantuknya banyak yang tidur. Semua yusalluna, kemudian ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, mereka bangun dari tidur mereka, kemudian sholat tanpa wudu terlebih dahulu. Nah, para ulama Syafi'iyah mengatakan hadis sahabat Anas tersebut adalah bagi orang yang tidur dalam keadaan duduk, yang mana pantatnya tidak bergeser dari tempat asal mula dia duduk. Sehingga kemungkinan untuk keluarnya kentut sangat kecil sekali. Ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Anas. Adapun hadis Sayyidina Ali radhiyallahu anhu yang punya faman nama falyatawaddo adalah bagi orang yang tidur, yang mana tidurnya itu tidak menempati tempat duduknya sehingga keluarnya kentut sangat mungkin sekali. Ini adalah demi untuk mengumpulkan atau memadukan dua dalil yang mana zahirnya bertentangan, tapi sebenarnya tidak ada pertentangan di antara keduanya. Dengan ini maka ulama Syafi'iyah telah memadukan antara dua dalil. Intinya kalau orang tidur itu ghairu mumakkin maq'adahu, tidak menetapi tempat dia duduk atau dia tidur, yang mana kira-kira di antara pantatnya dan tempat yang dia duduki itu ada renggang, maka batallah wudunya dengan tidur tersebut. Karena kemungkinan keluarnya kentut sangat sekali, sangat besar sekali. Jadi orang yang tidur terlentang atau orang tidur dengan berdiri, maka batallah wudunya. Tapi kalau orang tersebut tidur dengan menetapi tempat duduknya tidak berubah sama sekali, dan di antara pantatnya dan tempat yang dia duduki adalah tidak ada renggangnya sama sekali, sehingga kemungkinan keluarnya kentut sangat kecil sekali, maka wudunya tidak batal. Tidak batal. Lah kalau sekarang ada orang yang ragu-ragu, apakah saya tadi itu tertidur atau belum? Di sini ada tanda-tanda. Tandanya orang belum tidur adalah orang tersebut bisa mendengarkan percakapan orang yang dia di sekelilingnya. Kalau dia ngantuk saja, atau dia setengah-setengah tidur, dia bisa mendengarkan percakapan orang yang ada di sekeliling dia, maka dia tidak tidur. Tanda orang tidur kalau dia melihat mimpi. Kalau dia orang tersebut mimpi, berarti dia telah tidur sungguhan. Tapi kalau dia ragu-ragu apakah saya tadi tidur apa enggak, maka tidak batal. Tidak batal. Karena hadas itu tidak bisa batal dengan suatu keraguan-raguan. Suatu keraguan-raguan. Atau dia tidur, ketika bangun tidur dia mendapatkan tempatnya sudah berubah dari duduknya, maka batallah wudunya dan dia harus wudu kembali sebelum melakukan sholat. Perkara berikutnya yang membatalkan wudu adalah wazawalul akli bisukrin au maradhin. Karena yang ketiga yang membatalkan wudu adalah hilangnya akal. Bisukrin, sebab mabuk. Au irma'in, atau sebab semaput. Au maradhin, atau sebab sakit. Au jununin, atau sebab gila. Orang yang hilang akalnya, maka batallah wudunya. Ini semuanya adalah dikiaskan dengan orang yang tidur. Dikiaskan dengan orang yang tidur. Karena orang yang orang yang hilang akalnya tidak bisa merasakan apakah dia kentut atau tidak.
Di orang gila itu tidak bisa merasakan apakah tadi dia kentut apa tidak. Coba kalau tidak percaya tanya saja. Kalau ada orang gila tanya, kamu pernah kentut atau tidak? Pasti dia tidak bisa menjawab. Orang gila, dia tidak bisa merasakan apakah dia tadi kentut atau tidak. Maka kalau ada orang yang hilang akalnya, maka batallah wudunya dikiaskan dengan orang yang tidur. Karena orang tidur adalah orang yang hilang akalnya. Dia tidak bisa mengendalikan dirinya. Tidak bisa mengendalikan segala gerak-gerik yang dia lakukan. Maka batallah wudunya. Begitu juga orang yang kehilangan akal, dia tidak bisa mengendalikan semua gerak-geriknya. Dia tidak bisa mengetahui apakah tadi dia tidur, apakah tadi dia kentut apa enggak. Sehingga orang yang hilang akalnya, orang yang gila, batallah wudunya. Perkara yang keempat yang membatalkan wudu adalah lamsur rajuli al-mar'ata al-ajnabiyata min ghairi ha'ilin. Menyentuhnya orang laki-laki, menyentuh orang perempuan yang lain, yang ajnabiyah, tanpa ada pembatas atau tanpa ada yang menghalangi. Jadi jika ada seorang laki-laki menyentuh seorang perempuan, maka batallah wudu orang laki-laki tersebut dan orang perempuan tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 42, "Aula mastumun nisa." Allah Subhanahu wa taala menyuruh hambanya untuk mengadakan tayamum, untuk melakukan tayamum jika tidak mendapatkan air untuk berwudu, jika orang tersebut menyentuh perempuan. Jadi kata-kata aula mastumun nisa artinya adalah jika kamu semua menyentuh perempuan, dengan dalil riwayat qiraah yang satunya lagi aula mistumun nisa. Ya. Jadi orang yang menyentuh laki-laki yang dewasa jika menyentuh perempuan yang bukan mahramnya, maka batallah wudu laki-laki tersebut juga wudu perempuan tadi. Jadi disyaratkan untuk batalnya wudu dengan disebabkan oleh menyentuh perempuan tadi adalah hendaknya berbeda jenis. Yang menyentuh laki-laki yang disentuh perempuan, atau yang menyentuh perempuan yang disentuh laki-laki. Kalau perempuan menyentuh perempuan, laki-laki yang menyentuh laki-laki, maka wudunya tidak batal. Yang kedua, syarat yang kedua, hendaknya di antara mereka berdua, laki-laki dan perempuan, tidak ada hubungan mahram sama sekali. Tidak ada hubungan mahram sama sekali. Mahram, apa sih yang dimaksud dengan mahram di sini? Mahram adalah setiap perempuan yang haram untuk dinikahi. Baik karena hubungan darah, hubungan nasab, atau hubungan perkawinan, atau hubungan susuan. Perempuan yang haram dinikahi karena hubungan darah, hubungan nasab, misalnya ibu menyentuh ibunya, atau menyentuh adiknya perempuan, maka wudunya tidak batal. Atau menyentuh bibinya, wudunya tidak batal. Begitu juga kalau menyentuh ibu mertuanya misalnya, atau menyentuh anak tirinya, maka juga wudunya tidak batal. Atau menyentuh saudara susuannya, atau ibu yang telah menyusui dia, maka wudu dia dan wudu perempuan tadi tidak batal. Juga disyaratkan dalam hal ini hendaknya laki-laki dan perempuan tadi qad balagha hadd syahwat, telah sampai kepada batas syahwat. Yang dimaksud dengan batas syahwat di sini adalah bukan ke orang tersebut sudah baligh, itu bukan. Tapi orang tersebut telah sampai pada umur yang kira-kira pada umur seperti itu orang tersebut telah disenangi oleh lawan jenisnya. Misalnya anak perempuan umur 12 tahun, meskipun belum haid dan belum 15 tahun, tapi sudah disenangi karena tubuhnya besar, bongsor, disenangi oleh orang laki-laki, maka kalau disentuh batalah wudunya orang yang menyentuh dan wudu dia juga. Begitu juga anak laki-laki misalnya, seandainya dia masih murahik, masih umur 14 tahun, belum baligh, tapi anak tersebut telah menjadi perhatian untuk lawan jenisnya, maka anak tersebut telah terbilang qad balagha hadd syahwat, telah sampai kepada batas syahwat. Meskipun dia belum baligh, tapi kalau dia menyentuh lawan jenisnya, menyentuh perempuan lain, maka batalah wudunya
dan batallah wudu perempuan yang dia sentuh. Syarat berikutnya, hendaknya ketika menyentuh tidak ada penghalang. Jadi sentuhan antara kulit dengan kulit. Kulit dengan kulit. Seandainya menyentuh tapi menyentuh bajunya, maka tidak batal. Jadi yang disyaratkan adalah menyentuh kulit dengan kulit. Dikecualikan lagi kalau menyentuh kuku dengan kuku, maka tidak batal. Atau menyentuh rambutnya juga tidak batal. Karena rambut bukan kulit. Atau memegang giginya, maka juga tidak batal. Karena gigi, rambut, dan kuku bukanlah kulit. Jadi untuk batalnya wudu karena seorang laki-laki yang menyentuh perempuan, ini batal membatalkan wudu kalau di sana terdapat 4 syarat. Syarat yang pertama adalah ikhtilaful jinsi, perempuan menyentuh laki-laki, laki-laki yang menyentuh perempuan. Yang kedua, di antara keduanya tidak ada hubungan mahram. Yang ketiga, dua-duanya laki-laki dan perempuannya telah sampai kepada haddus syahwah. Yang keempat, hendaknya menyentuhnya itu dengan kulit. Dengan kulit langsung. Kalau di sana menyentuh tapi tidak ada yang menghalangi bajunya misalnya, maka tidak batal wudunya. Atau menyentuh tapi yang disentuh bukan kulit, seperti menyentuh giginya, atau menyentuh rambutnya, atau menyentuh kukunya, maka wudunya tidak batal. Perkara yang lain yang membatalkan wudu adalah seperti yang disebutkan di sini, massu farjil adami bi batinil kaffi. Menyentuh farji atau kemaluan manusia dengan dalamnya telapak tangan. Menyentuh farji. Baik itu kemaluannya laki-laki atau kemaluannya perempuan. Kalau disentuh maka batalah wudunya orang yang menyentuh. Kalau yang menyentuh itu laki-laki, yang disentuh adalah kemaluan perempuan, maka batalah wudu keduanya. Baik kemaluan yang disentuh itu kemaluannya anak kecil atau kemaluannya orang besar. Baik kemaluan yang disentuh tadi itu kemaluan yang masih nempel atau sudah terputus misalnya. Atau kemaluannya orang mati pun kalau disentuh batallah wudunya. Itu semua adalah berdasarkan hadis. Ya. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihukumi sahih dan oleh ulama-ulama yang lainnya dari sahabat Busrah binti Sufwan radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Man massa zakarahu fala yusalli hatta yatawaddaa. Barang siapa yang telah menyentuh penisnya, maka janganlah sholat dulu sebelum dia berwudu. Dan dalam riwayat yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, wa yatawadda'u min masjid zakar. Dan hendaknya dia wudu karena sebab menyentuh kemaluan. Lah kata-kata zakar di sini atau kata-kata farji di sini mencakup baik farji dia sendiri atau farji orang lain. Baik farjinya orang hidup atau farjinya orang yang sudah mati. Baik yang disentuh itu kemaluan orang dewasa atau kemaluan anaknya masih kecil umur 1 tahun. Kalau dia menyentuh penis anak bayi dengan dalamnya tapak tangan, maka batallah wudu orang yang menyentuh tersebut. Ini adalah dalil yang mengatakan bahwasanya menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudu. Dan kalimat massa yang musuh di sini adalah khusus untuk menyentuh dengan dalamnya telapak tangan. Dalamnya telapak tangan. Kalau disentuh dengan luar telapak tangan, maka tidak batal wudunya. Dan yang dimaksud dengan dalamnya telapak tangan adalah kalau telapak tangan kita, telapak tangan kiri dan telapak tangan kanan, ini kita kumpulkan jari satu gini, kita kumpulkan, maka bagian yang tidak terlihat itu adalah dalamnya telapak tangan. Adapun bagian yang terlihat adalah luar tapak tangan. Seandainya menyentuh zakarnya dengan pucuk jarinya, maka tidak batal wudunya. Atau dengan bagian pinggir jari, maka tidak batal wudunya. Yang batal adalah kalau dia menyentuh dengan dalamnya telapak tangan.
Dalamnya telapak tangan. Kemudian perkara lain yang membatalkan wudu adalah massu halaqati duburihi. Yaitu menyentuh dubur. Ya, menyentuh dubur membatalkan wudu, menyentuh dengan dalamnya telapak tangan menurut pendapat Imam Syafi'i yang baru, yang jadid. Yang dimaksud dengan dubur di sini bukan dubur secara tapi adalah halaqatu duburihi. Yaitu anus, lubang anus, menyentuh lubang anus, maka menyentuh tersebut membatalkan wudu. Membatalkan wudu karena dikiaskan dengan menyentuh kemaluan. Ini adalah 6 hal yang membatalkan wudu. Yang mana jika orang ingin sholat, maka dia wajib wudu terlebih dahulu kalau dia telah melakukan 6 hal ini. Jadi hal-hal yang membutuhkan wudu atau ibadah-ibadah yang harus ada wudunya, orang tidak boleh melakukan ibadah kecuali harus suci, harus wudu terlebih dahulu adalah yang pertama adalah sholat. Kalau dia mau sholat, ingin mengerjakan sholat, terus telah melakukan 6 hal lagi, 6 hal yang saya sebutkan tadi, maka hendaknya dia berwudu terlebih dahulu sebelum melakukan sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan hambanya untuk wudu terlebih dahulu sebelum dia melakukan sholat, kalau memang dia orang yang berhadas. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 6 yang bunyinya, Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika kamu ingin mendirikan sholat, maka basuhlah wajah kamu dan tangan kamu sampai siku kamu, dan usaplah kepala kamu, dan basuhlah kaki kamu sampai kedua mata kaki. Jadi ayat ini adalah yang mewajibkan orang harus berwudu terlebih dahulu sebelum dia melakukan sholat kalau dia telah berhadas. Kalau dia telah melakukan 6 hal yang telah saya terangkan tadi. Juga Rasulullah SAW telah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima salat salah satu dari kamu jika berhadas sampai dia melakukan wudu. Dalam riwayat Imam Muslim bunyinya, wala tuqbalu salatun bi ghairi tahur, dan tidak diterima salat kecuali dengan toharoh, dengan sesuci. Juga hal lain yang membutuhkan wudu, ibadah lain yang disyaratkan wudu dalam ibadah tersebut, kalau tidak wudu maka tidak sah, adalah tawaf. Tawaf, kalau orang ingin mengerjakan tawaf, maka dia harus berwudu terlebih dahulu kalau dia telah berhadas. Karena apa? Karena tawaf hukumnya adalah persis seperti sholat. Rasulullah SAW telah bersabda, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Hakim, At-tawafu hawlal baiti mislus sholati illa annakum tatakallamuna fihi faman takallama fihi fala yatakallamanna illa bi khairin. Tawaf di sekitar Ka'bah hukumnya adalah seperti sholat, kecuali bahwasanya kamu sekalian diperbolehkan untuk berbicara ketika tawaf. Maka barang siapa dalam keadaan tawaf terus ingin berbicara, maka hendaklah dia berbicara dengan sesuatu yang baik. Hal lain yang perlu wudu kalau kita ingin melakukannya adalah membawa mushaf atau menyentuhnya. Membawa Quran atau menyentuh Quran, kalau orang tersebut tidak berwudu hukumnya adalah haram. Maka kalau kita ingin mengambil Quran dan ingin membawanya, maka kalau kita tidak punya wudu, maka kita harus berwudu terlebih dahulu. Berwudu terlebih dahulu. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Waqiah ayat 79.
Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la yamassuhu illal mutahharun. Tidaklah bisa menyentuhnya kecuali orang yang telah bersuci. Kemudian dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yamassul Qur'ana illa tahirin. Tidaklah menyentuh Quran kecuali orang yang suci, yang telah berwudu dan telah mandi. Nah, ini adalah hal-hal yang harus kita lakukan dengan berwudu terlebih dahulu kalau kita tidak punya wudu. Dengan habisnya keterangan mengenai hal-hal yang membatalkan wudu, habislah keterangan kita mengenai bab wudu. Nah, di sini saya ingin membacakan sebuah hadis yang diriwayatkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menerangkan kepada kita cara wudu yang baik yang telah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Seperti yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, annahu da'a bi wudu'in fa afragha ala yadayhi min ina'ihi fa ghassalahuma thalatha marratin. Thumma tamadmada wastanshaqqa wastansara. Thumma ghassala wajhahu thalathan wa yadayhi ila mirfaqaini thalathan. Wa fi riwayatin thumma ghassala yadahu al-yumna thalathan. Thumma ghassala yadahu al-yusra thalathan. Thumma masaha bi ra'sihi thumma ghassala kulla rijlin thalathan. Fi riwayatin thumma ghassala rijlahu al-yumna thalathan. Thumma ghassala rijlahu al-yusra thalathan. Thumma qala ra'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yatawaddau nahwa wudu'i hadza. Wa qala man tawadda'a hatta nahwa wudu'i hadza summa shalla rak'ataini la yuhadditsu fihi ma nafsahu ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambih. Yang artinya bahwasanya suatu ketika Khalifah Utsman bin Affan menyuruh pembantunya untuk mengambil air untuk wudu. Ketika air wudu tersebut telah datang, maka Sayyidina Utsman mencuci tangannya 3 kali. Kemudian setelah mencuci kedua telapak tangan 3 kali, kemudian beliau berkumur, kemudian istinsyak, menghirup air ke dalam hidung, terus mengeluarkannya lagi. Beliau lakukan hal tersebut 3 kali. Kemudian beliau membasuh tangan beliau yang kanan 3 kali. Terus membasuh wajah beliau 3 kali. Setelah membasuh wajah 3 kali, terus beliau membasuh tangan kanan beliau 3 kali sampai siku. Terus membasuh tangan kiri beliau 3 kali sampai siku. Kemudian beliau mengusap kepala beliau. Kemudian setelah mengusap kepala beliau, kemudian beliau membasuh kaki kanan 3 kali, kemudian kaki kiri 3 kali. Kemudian beliau berkata, inilah wudu yang telah diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Kemudian beliau berkata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, man tawadda'a nahwa wudu'i hadza. Barang siapa yang wudu seperti yang saya lakukan ini, semua salat rakaat ini, kemudian dia salat 2 rakaat, la yuhaditsu fihi ma nafsahu, tidak ngomong atau tidak berbicara kepada dirinya sendiri, ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambih, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosa-dosanya. Ini adalah fadilah atau keutamaan yang sangat besar sekali bagi orang yang bisa menyempurnakan wudunya, mengerjakan wudu dengan sempurna sesuai dengan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian setelah wudu mengerjakan sholat wudu salat sunat 2 rakaat. Kalau telah mengerjakan hal tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni segala dosanya. Nah, kemudian masalah berikutnya yang akan kita pelajari adalah mengenai mujibatil ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi. Dan insyaallah untuk mengenai mujibatul ghusli ini akan kita bahas dan akan kita kaji dalam kajian kita yang akan datang. Dan sebelum
kita menutup kajian kita kali ini, saya akan membacakan di sini ada sebuah pertanyaan dari seorang pendengar setia kita, yaitu saudara Arbas, yang bunyinya, istri itu menjadi mahram apa enggak? Istri itu menjadi mahram apa enggak? Jawabnya, istri itu bukan mahram. Kalau mahram tidak boleh dikawini. Jadi istri itu adalah orang lain. Istri bukan mahram. Kalau kita menyentuh istri kita dengan tanpa ada kulit sama kulit, ketemu kulit sama kulit, tidak ada penghalangnya sama sekali, maka batallah wudu kita dan batal juga wudu sang istri. Kemudian Mas Arbas bertanya, karena ada hadis yang menyebutkan Nabi mencium Aisyah lalu sholat. Dan suatu ketika Nabi sholat dan Aisyah di sampingnya, lalu Nabi memindahkan kakinya. Jadi benarkah menyentuh lawan jenis yang halal enggak membatalkan wudu? Nah, ini perlu diketahui bahwasanya dalam masalah menyentuh perempuan ajnabiyah, di sini hadis yang telah hadis yang telah atau dalil yang telah dijadikan hujjah, yang dijadikan patokan dalam menelurkan hukum oleh ulama Syafi'i adalah qaulullah Subhanahu wa taala aula mastumun nisa, dan di sana ada hadis yang lain bahwasanya Nabi menyuruh orang untuk wudu kalau menyentuh perempuan atau menyentuh istrinya. Di sana ada hadis memang benar, ada hadis yang menyebutkan, kalau tidak salah hadisnya Imam Tirmidzi juga, bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika mencium Sayyidina Aisyah, kemudian beliau berangkat sholat tanpa berwudu terlebih dahulu. Dan ulama Syafi'i yang mengatakan hadis ini adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencium istri beliau Sayyidina Aisyah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciumnya dengan di sana ada penghalangnya. Di sana ada penghalangnya atau ihtimal kemungkinan ada penghalangnya. Penghalangnya berupa kain atau kain penutup wajah Sayyidina Aisyah. Sehingga di sana tidak ada bertemu kulit sama kulit. Juga hadis yang menyebutkan bahwasanya Sayyidina Aisyah ketika itu suatu malam tidur telentang di depannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu sholat malam, sholat tahajud. Kemudian ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sujud, beliau memindahkan kaki Sayyidina Aisyah ke tempat lain, kemudian beliau sujud di tempat tersebut. Dan hadis ini juga memang hadis ada benar, hadis sahih. Kalau tidak salah juga hadis ini diriwayatkan oleh beberapa ulama ahli hadis, Imam Tirmidzi dan Imam Abi Dawud, juga disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar di Bulughul Maram. Cuma Imam Syafi'i atau ulama Syafi'i yang mengatakan apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal ini adalah di sana kemungkinan yang dilakukan adalah karena di sana ada hail, ada penghalangnya, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemungkinan ketika menyentuh Sayyidina Aisyah waktu tidur adalah menyentuh dengan ada penghalang di sana, entah itu selimutnya atau hal-hal yang lain, sehingga tidak ada bertemu antara kulit Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan kulitnya Sayyidina Aisyah secara langsung. Ini adalah penafsiran daripada ulama Syafi'iyah. Yang penting, karena di sini ada dua dalil yang saling bertentangan, ulama Syafi'iyah mentarjih atau menguatkan dalil yang mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan ajnabi adalah membatalkan wudu. Dan sebagian ulama yang lain seperti ulama Hanafiyah mengatakan bahwasanya menyentuh perempuan ajnabiyah tidak membatalkan wudu. Nah, ya karena hadis-hadis yang telah saya sebutkan tadi. Cuma dalam hal ini ulama Syafi'iyah berusaha untuk menggabungkan dua hadis sehingga di sana tidak ada yang namanya ta'arud di antara dua hadis tersebut. Ini adalah jawaban yang bisa saya berikan. Mudah-mudahan apa yang telah saya jawab bisa dimengerti, dan di sini ulama masih berbeda pendapat dalam hal ini. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayyarzuqana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amala bihi wa ayyaj'ala ilmana hujjatan lana la hujjatan alaina. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.